Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kauman, Ibu Tri Sertaningsih SPDSD. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri Kauman yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan SD Negeri Kauman ini dalam rangka mengikuti diseminasi rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara kita ikut bersama, izinkanlah saya membacakan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Susunan acara diseminasi rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne guru. Acara ketiga sambutan. Acara keempat pemaparan materi. Acara kelima lain-lain dan acara yang keenam penutup. Demikianlah tadi susunan acara pada hari ini. Dan sebagai acara pertama di pembukaan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne guru. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berikutnya kita akan menyanyikan bersama himne guru sebagai penghargaan karena bulan ini adalah bulan guru dan kita mengenang jasa guru-guru kita dan juga kita sendiri sebagai para pendidik generasi bangsa. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru.
Ibu dipersilakan duduk kembali. Menunjukkan acara ketiga, sambutan. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan kepada Ibu Tulisan Komisi SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi acara Kauman, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertemu berkumpul dalam acara diseminasi dalam program PKK Guru PJOK tanpa suatu apapun. Salam dan salam selalu kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu menjalankan syafaatnya dari pimpin kami. Bapak Ibu peserta diseminasi rencana tindak lanjut atau RTL dalam program pembelajaran berbasis proyek MAPA PJOK bersama komunitas belajar sekolah dengan judul Sikap atau Senam Irama Kreasi Anak Daerah. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Bu Ani Budianti yang sebentar lagi akan lulus ujian atau selesai dalam mengikuti program PKK PJOK di tahun 2024. Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya diseminasi ini akan berdampak positif bagi sekolah dan juga tentunya berdampak positif bagi murid dan juga warga sekolah. Tentunya dengan diseminasi ini saya berharap juga nanti bisa dibagikan praktik baiknya pada komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar Sidik Jamu yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun yang lalu. Dengan adanya diseminasi ini tentunya akan menambah memperkaya kita dalam berbagi ide, berbagi pengalaman dan juga praktik baiknya dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kita, yaitu SD Kauman. Diseminasi ini merupakan salah satu wujud praktik baik dan bisa kita sharingkan juga di kegiatan yang lain seperti KKG kelas atau KKG kelas atau KKG PJOK yang sudah ada di Kaliwiro. Tentunya lebih luas lagi bisa di-sharingkan di Kabupaten Wonosobo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiseminasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Ibu Tulisan Teresi yang memberikan selamat dan harapan kepada teman kita Ibu Ani Budianti yang mengikuti program pembelajaran atau PKK PJOK tahun ini. Banyak harapan untuk rekan kita, semoga sukses ke depannya bukan hanya untuk Bu Ani tapi juga ke anak-anak kita. Baik Ibu-ibu, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita ikuti bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Budianti, izinkan saya untuk membacakan sebuah hasil puisi saya yang ini bertemakan tentang komunitas belajar yang ada di SD kita, yaitu Sidik Jamu. Karena tadi Bu Ani dan juga Ibu Kepala Sekolah mengingatkan kepada saya tentang komunitas kebanggaan kita bersama, yaitu Sidik Jamu, maka saya mencoba membuat sebuah puisi akrostik. Puisi akrostik adalah sebuah puisi yang berupa akronim dari nama SD kita. Semoga dapat memberikan warna tersendiri untuk komunitas belajar kita. Begini Ibu, Sidik Jamu. S. Sistem pendidikan semakin kompleks. I. Indonesia kita sebuah negeri yang kaya. D. Dinamika pendidikan kian berdaya dan jaya. K. Komunitas guru pun kian bermekaran di seluruh Nusantara. J. Jenjang pendidikan kian tertata. Alokasi anggaran pemerintah pun mengiringi langkahnya. M. Membuat semangat dan jiwa pendidik kian bergerak
dijamu dengan sikap senang irama kreasi anak daerah. Kepada Ibu Budianti dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali waktunya Bu Swasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi ini pada komunitas belajar sekolah kita yang acaranya dilaksanakan siang hari. Mungkin Bapak Ibu sudah ngantuk, tetapi walaupun kegiatan ini dilaksanakan siang hari, semoga Bapak Ibu semua bisa mengikutinya dengan semangat, ya Bapak Ibu. Bapaknya tidak ada ini, mohon maaf karena walaupun sedikit semoga terlaksana dengan meriah, ya karena sudah dibuka dengan Bu Swasti. Oke, sebelumnya terima kasih sekali saya ucapkan, saya ulangi kembali beribu terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa mendiseminasikan program yang telah saya rancang, dan ini merupakan sebuah tugas dari program PJOK yang saya ikuti selama 3 bulan, dan ini ada tugas hampir akhir, belum terakhir tapi hampir akhir, tentang rencana tindak lanjut atau program pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar. Di sini saya mengambil akronim yaitu SIKAT, yang kepanjangan dari Senam Irama Kreasi Anak Daerah. Dan kenapa saya mengambil senam irama ini? Tentunya yang melatar belakangi adalah pendidikan gerak, ya. Di sini adalah SD kita, ya. SD kita yang berada di letaknya sedikit terpencil dari perkotaan, tapi insya Allah untuk kegiatannya tidak kalah dengan yang ada di kota. Nah, latar belakang dari kegiatan ini, dari program SIKAT ini adalah pendidikan gerak adalah model pembelajaran dalam PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender. Nah, dalam PJOK itu ada isu sosial, yang biasanya kalau olahraga senam irama itu isunya untuk anak-anak putri. Nah, anak putra biasanya tidak semangat untuk mengikuti. Begitu juga seperti sepak bola, itu isu sosialnya kalau dalam PJOK sepak bola identik dengan anak putra, anak putri tidak suka sepak bola. Nah, isu-isu sosial ini akan kita leburkan dalam materi dalam program SIKAT ini, ya. Nah, di mana nanti tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti program senam irama ini. Semua akan terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran tentunya, ya. Selain itu, ada beberapa konsep yang melatar belakangi program ini, yaitu mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemahaman tentang kebugaran. Tentunya kebugaran ini sangat penting bagi kita semua, tidak hanya anak-anak. Sebelum kita beraktivitas, kita harus bugar terlebih dahulu, ya. Karena kebugaran itu adalah apa? Kunci utama kita melakukan aktivitas. Di mana tubuh kita tidak bugar, maka aktivitas kita akan terganggu. Kemudian sebelum saya melaksanakan program ini, tentunya saya mengambil program ini berdasarkan voice atau suara anak-anak kita. Saya memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyampaikan pendapat tentang program SIKAT ini. Tentunya nanti saya akan memberikan, sebelum saya ke anak-anak, saya informasikan ke Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kepada Ibu kepala sekolah juga sudah menyetujui. Tentunya nanti akan saya segera tindak-lanjuti. Kemudian choice ini adalah pilihan. Nanti saya akan memberikan pilihan kepada anak-anak untuk memilih musik apa yang mereka suka, karena nomor satu supaya anak suka itu kalau ditentukan musiknya nanti anak mungkin merasa
bosan atau bagaimana. Nah, nanti saya akan memberikan pilihan pada anak, dibebaskan, silahkan cari musik sendiri untuk melakukan gerakan senam irama. Kemudian ownership, yaitu melibatkan murid untuk berpartisipasi dalam program singkat ini. Tentunya murid yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator, dan sehingga kalau anak-anak diberi kewenangan yang penuh, tentunya anak-anak akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Nah, tujuan dari program ini adalah mendorong antusiasme dan minat murid terhadap pembelajaran senam irama. Nah, di SD manapun anak-anak itu tentunya sangat sekali kurang minat terhadap pembelajaran senam irama. Di sini tujuannya salah satu, saya ingin mendorong antusiasme minat murid untuk menyukai senam irama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu murid mampu berkreasi membuat gerakan senam irama dengan musik sesuai pilihan mereka sendiri. Nah, untuk memancing anak tersebut nanti saya seperti yang saya sampaikan tadi akan memberi kebebasan pilihan musik yang mereka sukai terlebih dahulu agar mereka bersemangat untuk membentuk gerakan apa yang akan mereka buat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu murid dapat bekerja sama dalam kelompok untuk melaksanakan program singkat ini. Nah, nanti saya akan membentuk kelompok, sasarannya nanti kelas atas, kelas 5 dan 6 fase C ya. Agar nanti kelompok ini bisa bekerja sama dan anak-anak akan membentuk sebuah kerjasama, melatih sosial mereka ya untuk bekerja sama menyelesaikan suatu proyek, yaitu proyek dalam program singkat ini. Kemudian yang tujuan terakhir yaitu meningkatkan kesadaran murid tentang manfaat kebugaran tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini paling penting Bapak Ibu, di samping dengan kesehatan, kita juga harus memperhatikan tentang kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh itu sebenarnya apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebugaran tubuh itu adalah aktivitas tubuh dalam waktu lama. Nah, kita bisa beraktivitas, tapi kalau mudah lelah berarti kebugaran tubuh kita tidak baik. Nah, program dari singkat ini salah satunya untuk meningkatkan kebugaran tubuh anak-anak atau siswa. Kemudian capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Tentunya yang pertama, melalui program singkat ini murid mampu mengembangkan kebugaran fisik dan keterampilan motorik, keterampilan sosial, kreativitas, kepemimpinan dan motivasi. Kemudian langkah-langkahnya yaitu nanti murid berperan aktif dalam perencanaan. Nah, nanti murid peran aktifnya satu, merencanakan kegiatan, kemudian peluncuran proyek. Nah, nanti setelah direncanakan kita siap peluncuran proyek. Peluncuran tentunya informasinya disampaikan kepada anak-anak semua. Kemudian pengembangan umpan balik. Nah, di sini nanti setelah peluncuran proyek, kemudian anak-anak membentuk kelompok dan membuat proyeknya, dan baru presentasi. Presentasi bisa dengan langsung unjuk kerja atau unjuk performan dari proyek yang telah mereka buat. Kemudian guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru sebagai fasilitator tidak boleh terlalu ikut campur ke dalam kegiatan proyek anak-anak. Jadi guru hanya menjembatani anak, memberi kisi-kisi, memberi bantuan jawaban jika anak ada yang bertanya seperti itu. Dalam model pendidikan kebugaran dan pendidikan gerak dengan tetap melakukan pengawasan. Nah, ini untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek, karena guru sebagai fasilitator tentunya berpihak pada murid pembelajarannya. Murid lebih aktif dan guru hanya menjembatani untuk segala kesulitan anak seperti itu. Kemudian guru bekerja sama dengan guru lainnya di dalam komunitas belajar sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini saya tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu guru semua, terutama Bapak Ibu guru kelas 5 dan 6 untuk membantu mengawasi anak-anak ketika pembelajaran berbasis proyek ini. Dan selain itu saya juga membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua untuk seksi dokumen
kurikuler ya, karena program yang mendukung daripada mata pelajaran atau intrakurikuler adalah kokurikuler. Kemudian kegiatan ini ditargetkan bagi kelas 5 dan kelas 6 atau fase C, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berkelanjutan kepada kelas di bawahnya. Ini sebagai peluncuran, sebagai uji coba terlebih dahulu kelas 5 dan 6. Karena mungkin kalau diterapkan langsung kelas bawah sedikit kesulitan. Nanti mungkin kalau akan turun ke fase berikutnya, mungkin kalau yang sudah bisa itu kelas 4 dan kelas 3, 21 nanti bisa untuk mengikuti kegiatan tindak lanjutnya saja. Nah, kemudian program ini dilaksanakan 3 kali dalam tatap muka. Yang pertama tentunya pertemuan pertama dalam pembelajaran PJK menyampaikan informasi terlebih dahulu ke anak-anak kalau saya ingin mengadakan sebuah program pembelajaran yang berbasis proyek tentang senam irama ini terlebih dahulu, kemudian tata caranya, aturan-aturannya. Nanti tentunya pertemuan pertama saya akan menyampaikan tentang informasinya terlebih dahulu. Kemudian pertemuan kedua mulai saya akan bentuk kelompok. Nanti pembentukan kelompok akan saya campur atau heterogen. Dalam satu kelompok terdiri dari putra dan putri agar tidak terjadi tidak terjadi iri gitu. Biasanya kalau memilih sendiri itu kan anak-anak nanti akan lebih memilih yang mereka suka. Nah, nanti saya akan memilih beberapa leader terlebih dahulu, anak-anak yang sebagai leader, kemudian baru pemilihan berikutnya akan saya bebaskan. Kemudian pertemuan ketiga tentunya sudah mulai aktif atau sudah mulai mempresentasikan hasil dari kegiatan atau proses pembuatan proyek tersebut. Nah, pada anak-anak membuatnya pada momen apa? Pada momen ketika mereka pertemuan kedua dan setelah itu bekerja kelompok dilanjutkan berlatih di rumah masing-masing. Nah, kegiatan itu, proyek itu kan tidak sekali jadi dalam waktu 1 minggu untuk pertemuan ketiga itu anak-anak bisa membuat proyeknya. Tentunya penjadwalannya juga saya langsung serahkan ke anak. Jadi anak yang menjadwal mau latihan berapa kali, nah itu saya pasrahkan sepenuhnya kepada anak-anak untuk latihan bertanggung jawab. Kemudian setelah pertemuan ketiga presentasi dengan unjuk kerja maupun berupa video, nanti untuk implementasi secara berkelanjutannya, secara terjadwal itu akan saya tampilkan 1 minggu sekali. Saya gabung pada program bersaksi yang sudah ada di sekolah kita. Nah, nanti sebelum senam yang baku, senam yang seperti senam PGRI, senam pramuka, nah nanti anak yang sudah memiliki keterampilan senam berbasis proyek itu nanti menampilkan per kelompok dan yang lain bisa mengikuti. Nah, itu sebagai pemanasan sebelum senam baku. Kemudian pelaksanaan program ini, guru PJK sebagai fasilitator kemudian berkolaborasi dengan guru mapel lain untuk membantu mengorganisasikan murid. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu guru kelas tentunya untuk membantu mengorganisasikan murid agar program berbasis proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dokumentasi serta pengawasan kegiatan dan orang tua tentunya. Nah, untuk latihan di rumahnya tentunya saya juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang tua untuk mengawasi kegiatan murid selama di rumah. Nah, kemudian tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, tentunya modal yang sudah kita miliki yaitu ada di modal manusia dan modal fisik. Di sini modal manusianya tentunya kepala sekolah, ibu kepala sekolah kita sebagai penanggung jawab, dan alhamdulillah program ini sudah saya sampaikan dan ibu kepala sekolah sudah menyetujuinya. Kemudian guru PJK saya sendiri sebagai fasilitator, kemudian guru kelas 5 dan 6 sebagai pendamping, serta dokumentasi, dan murid sebagai pelaksana wali murid untuk memberi dukungan. Kemudian modal fisiknya tentunya yang sudah kita punya
LCD, sound system, laptop dan yang lain-lain. Kemudian rencana evaluasinya. Nah, tentunya di sini pembelajaran berbasis proyek ini akan tetap ada asesmennya ya, yang saya adakan yaitu asesmen formatif, yaitu nanti observasi secara langsung, kemudian umpan balik kelompok, kemudian tes praktik. Setelah itu ada asesmen sumatif, yaitu penampilan akhir senam irama yang mereka buat, kemudian penilaian proyek. Nah, ini hasil kreativitasnya bagaimana, kemudian tes fisik akhir. Nah, ini saya akan melakukan sedikit tes kebugaran setelah anak-anak 1 minggu melakukan gerakan senam, terus itu kebugarannya meningkat atau menurun, dan nanti saya akan melakukan tes kebugaran secara sederhana. Kemudian ada self assessment. Nah, ini nanti kita saling melakukan refleksi baik antar siswa ya, nanti melakukan refleksi tentang pembelajaran berbasis proyek ini, kemudian evaluasi keterampilan. Nah, nanti sejauh mana anak itu menguasai gerakan senam irama. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi ya, dalam program ini. Yang pertama, kurangnya koordinasi antara murid dalam kelompok. Nah, anak-anak ini biasanya kalau sudah dibentuk kelompok itu kalau tidak sama yang disukai biasanya akan terjadi masalah. Nah, ini nanti solusinya saya akan melakukan pembagian tugas peran dalam kelompok. Biasanya anak saya nunut jeneng. Nah, itu nanti biar semua aktif, nanti anak-anak akan saya bagi anak-anak dibagi tugasnya, jangan hanya yang membuat itu saja. Kemudian kurang tantangan berikutnya itu kurangnya rasa percaya diri murid untuk tampil di depan umum. Nah, ini biasanya kalau sudah disuruh tampil nanti anak-anak malu biasanya. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, nanti solusinya saya akan ketika anak-anak latihan tentunya butuh sekali apresiasi pada saat latihan agar anak tumbuh rasa percaya dirinya ya. Kemudian dukungan antar kelompok tentunya juga akan membuat rasa percaya diri anak muncul. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, tentunya program itu dibuat jika tidak ada konsistensi atau keberlanjutannya itu akan seperti apa ya? Buat baru hilang lagi. Nah, ini tantangan bagi kita untuk konsistensi sebuah program yang tentunya agar lebih berkelanjutan kita akan gabungkan dengan program yang sudah ada. Itu solusi dari saya. Kemudian, nah, terima kasih, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali. Itu beberapa hal tentang program singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau pertanyaan, monggo. Masukan atau apa Bapak Ibu, monggo. Bu Ita, ada masukan tidak Bu Ita? Sementara belum Bu Ani. Belum. Maka Bu Suasti ada masukan Bu Suasti? Saya coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Sebelumnya bagus sekali. Selamat dulu buat Bu Ani. Beri closure pada Bu Ani. Ya, mungkin dari tadi sudah bagus sekali apa semua rencana yang akan dilaksanakan Bu Ani ke depannya, karena ini memang sudah melewati koordinasi dengan pihak sekolah tentunya, ini adalah Ibu Kepala Sekolah, terutama untuk kelas 5-6 sasarannya, dan nanti akan merambah ke kelas bawahnya yaitu baru kelas 4. Nah, ini mungkin sesuatu pembelajaran yang sangat menarik, kan biasanya anak-anak lebih tertarik dengan mata pelajaran yang praktek seperti ini, karena biasanya olahraga itu memang pelajaran yang menjadi idola bagi setiap anak. Nah, saya berharap ini nanti selain anak kelas tinggi, dan juga mungkin setelah melihat tampilan dari kakak-kakak kelasnya ini untuk anak kelas yang rendah, setelah melihat nanti bisa mengikuti. Nah, mungkin meskipun tidak pada prakteknya tidak seperti kelas yang tinggi, di tingkat bawah mereka dapat melaksanakan meskipun misalnya dilangsung dengan guru BJOK bisa mengatur sendiri baik itu di kelas, jadi bisa untuk selingan ketika anak-anak jenuh dengan pelajaran keseharian. Nanti untuk guru kelasnya terutama saya, karena saya
Bu Swasti masukannya berbalik kepada saya. Tentunya saya berharap setelah program ini berjalan dengan lancar, tentunya saya akan coba seperti masukan Bu Swasti untuk menampilkan mungkin pada kegiatan hari Sabtu P5 tentunya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi akan saya gabungkan pada program bersaksi yang sudah kita jalan sebelum senam baku, tentunya ditampilkan senam kreasi anak daerah terlebih dahulu. Terima kasih sekali Bu Swasti. Monggo ada yang lain? Guru kelas 5 dan 6 siap nggih jika saya minta bantuan nggih? Oke, terima kasih Bu Ita. Oke, tidak ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Swasti. Iya Ibu Bapak semuanya, demikian tadi pemaparan materi tentang diseminasi rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar sekolah. Sikat dengan lewat sikat senang irama kerajaan daerah bersama Ibu Ani Budianti. Untuk sebelumnya beri aplaus sekali lagi untuk Bu Ani. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo untuk acara lain akan dibantu langsung Ibu Ani atau kan? Jadi saya kembalikan. Lain-lainnya malah tadi sudah. Oh iya, berarti tadi sudah lain-lain sekali lain-lain. Berarti sekarang kita sampai Saya minta ini. Bapak Ibu semua. Lain-lain nantinya diisi refleksi ataupun apa ya dari teman-teman dulu. Umpan balik ya. Monggo silakan, nanti mungkin bisa ditempel di dinding papan tulis Bu Ani. Iya. Monggo ibu-ibu untuk menulis semuanya nanti bisa langsung ditempel di papan tulis. Ya terserah. Mantap. Baik, terima kasih sekali Bu Dwi, Bu Kepala Sekolah. Terima kasih sekali refleksinya atau umpan baliknya. Program yang luar biasa karena mengedepankan suara dan pilihan murid. Terima kasih sekali Bu Kepala. Beruntung sekali Bu Swasti, saya memiliki Ibu Kepala Sekolah yang mendukung segala program atau kegiatan yang ada di sekolah tentunya, dan ini memudahkan saya tentunya dalam segala kegiatan yang saya ikuti. Yang berikutnya dari Bu Swasti, mantap, lanjutkan berikan ide kelas yang lain, membangkitkan kreativitas dan percaya diri murid. Terima kasih sekali Bu Swasti, sangat bermanfaat bagi saya pembanyaknya, sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih Bu Dwi. Kemudian sangat luar biasa dan pemaparan dari Bu Ani. Program pembelajaran berbasis proyek akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Betul sekali Bu Dwi, terima kasih. Luar biasa, siap mendukung
Iya Bu, kalau tampil dengan kostum tentunya mungkin lebih semangat kita. Terima kasih sekali masukannya Bu Ita, sangat membantu. Kemudian program yang sangat luar biasa dari Bu Ani. Terima kasih Bu Evi, terima kasih sekali masukannya Bapak Ibu-ibu semua, dan insya Allah program ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tentunya dengan bantuan Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan. Kembali saya tutup ini Bu Sulasti. Assalamualaikum. Oh, ada yang belum? Langsung saya kembalikan ke Bu Sulasti lagi. Bu Sulasti. Iya, dengan